Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dari Malang 2. Saya sebagai pengamat, Ani Herawati, kemudian Coach Pak Saiful Arif, dan coachingnya Ibu Dine Puspitasari. Hari ini akan mencoba untuk praktek coaching tentang masalah yang kedua. Masalah yang kedua adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapinya? Monggo dipersilahkan Coach dan Coach untuk melaksanakan praktek coaching ini. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Dina? Baik Pak. Kenapa Pak? Ya, Dina, saya sebagai Bapak Wali kelas, ya, saya kemarin mengamati hasil penilaian tengah semester kamu, ya. Saya mendapati ada satu pelajaran yang kayaknya menurut saya kok berbeda sekali dengan teman-temanmu, ya. Kira-kira tahu nggak apa yang saya maksud pelajaran apa itu, Dina? Pelajaran matematika, Pak. Matematika. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Saya tanya dulu, Dina, bagaimana perasaanmu sekarang? Saya senang, Pak. Tapi agak ngeredek karena dipanggil Pak Arif. Oh, enggak. Saya hanya sebagai wali kelas, saya hanya ingin melihat mengapa sampai, karena di pelajaran lain kamu saya lihat di pelajaran Bapak kamu nilainya bagus di pelajaran IPA ya. Kalau matematika kan, matematika ya yang kurang bagus ya? Iya. Iya. Kira-kira ada masalah apa ya sampai nilai PTS kamu kok dibanding teman-teman yang lain itu mohon maaf agak di bawah ya? Lah itu loh Pak. Pak Bambang itu mesti kalau ngasih nilai itu nggak benar. Saya sudah jawab betul. Terus katanya terlambat. Terus kalau nggak gitu caranya masih ada yang salah. Angkanya keliru, nulisnya nggak jelas kayak gitu. Padahal saya sudah jawab benar. Saya cocokkan dengan teman-teman yang lainnya juga nilainya, jawabannya sama. Nilainya juga harusnya bagus saya itu. Oh begitu. Oke. Kira-kira mau Bapak bantu enggak? Mau lah Pak. Oh ya, oke. Tapi Dina, mungkin kita perlu meluangkan waktu ya. Mungkin kita bicara agak, ya mungkin barang 15 menit, 20 menit, nggak apa-apa ya? Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, jadi Dina, kira-kira menurut kamu, apa kamu dalam belajar ke Pak Bambang itu sudah sesuai? Jadi misalnya kalau kamu ulangan, PTS kemarin sudah menjawab sesuai atau belum? Sudah, Pak. Saya seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi, saya sudah menjawab benar. Saya sudah cocokkan dengan teman-teman juga benar. Di pelajaran Pak Bambang itu saya juga selalu duduk di depan. Saya catat benar-benar semuanya. Cuman Pak Saiful jangan bilang siapa-siapa ya. Oh ya, ada apa? Enggak apa-apa. Pak Bambang itu loh, Pak. Saya janji ya. Pak Bambang itu agak pilih kasih loh, Pak. Soalnya yang dikasih nilai bagus itu cuma anak-anak yang les sama Pak Bambang aja. Oh begitu. Tapi Pak Saiful jangan bilang ke Pak Bambang ya. Enggak. Nanti Itu saya dimarahin. kamu tahu dari siapa seperti itu? Saya Jangan diceritain. prasangka aja. Enggak Pak, beneran kan saya udah tanya ke Agus tuh. Agus juga kan nggak les, jadi satu kelas itu yang nggak les cuma saya sama Agus. Agus sama saya juga kadang-kadang jawabannya sama kan, matematika itu kan ada rumusnya kan, jawabannya mesti sama sih Pak. Nah itu terus habis itu saya tanya Agus, jawabanmu yang ini berapa? Sama Pak, jawabannya sama, caranya sama. Terus masa dibilang
punyanya Agus itu tulisannya jelek, nggak bisa dibaca, jadinya nilainya jelek. Terus punya saya, gara-gara cuman titik kelihatan kayak koma itu loh Pak, salah Ya. juga. Berarti kan, terus saya coba bilang ke Pak Bambang ini kenapa kok salah gitu. Ya kamu nulisnya nggak bener. Nah, terus nggak punyanya Agus. Nah dia ulangan pakai pensil, nggak jelas. Nggak logis apa, maaf Pak ya, Oh, kan nggak nggak logis apa-apa, nggak gitu. apa-apa. Bapak kan karena ingin membantu kamu, dan kamu jadi juga sepakat ingin dibantu. Bapak, Pak Saiful ingin menjebatani lah, kira-kira bagaimana ini kalau memang masalahnya karena itu, ya kita bicarakan bersama hari ini, mau kan? Mau lah Pak, supaya Jadi, nilai saya bagus. kalau saya lihat dari jawaban kamu, jadi kamu merasa bahwa Pak Bambang itu tidak adil dalam memberi nilai ya. Betul Pak. Secara kompetensi kamu merasa sudah menjawab dengan benar. Dan ada pembanding temanmu tadi siapa? Ya, dengan temanmu tadi ya. Agus. Ya Agus tadi sudah kamu bandingkan sama. Oke, Dina, kira-kira apa yang terjadi sehingga sampai Pak Bambang melakukan seperti itu? Apakah mungkin pernah kamu sama Agus melakukan kesalahan, ya, terlepas dari yang kamu sampaikan tadi? Kira-kira apakah ketika dalam pembelajaran di kelas ada hal yang nggak berkenan? Ada nggak seperti itu? Kalau saya ingat-ingat sih Pak, kayaknya nggak ada sih Pak. Cuman Atau gara-gara, mungkin pernahkah kamu terlambat di masuk kelasnya Pak Agus? enggak Pak, nggak pernah. Nggak ada. Jadi karena memang ya itu kayaknya gara-gara nggak ikut les itu kan saya juga pernah ditawarin sama Pak Agus, bilang makanya kamu itu kalau belajar hal yang benar, penulisan juga diperhatikan gitu, kamu harus Nah, cari pelajaran tambahan gitu Pak. Berarti nah, kan nah, saya nah, diajak les kan ya? nah ini, tapi kan Pak Agus tidak mengatakan bahwa Pak Bambang tidak mengatakan bahwa harus ikut beliau kan. Jadi kamu kalau belajar yang benar itu satu kunci, Dina. Terus Jadi disuruh kamu, ikut tambahan itu kan berarti disuruh ikut les Pak kalau nah menurut tambahan itu kan nggak harus ikut Pak Bambang. Pak Bambang. gitu ya. Coba menurutmu, kira-kira apa ya? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan sendiri sehingga Pak Bambang itu bisa kamu tunjukkan bahwa saya loh memang betul-betul bisa. Kira-kira punya nggak? Kira-kira yang ada di potensinya Dina itu apa yang bisa ditunjukkan? Ya. Mungkin Pak Bambang belum tahu aja. Ya. Makanya Pak, saya sama Agus akhirnya bersekongkol Pak. Terus pokoknya saya sama Agus kalau pelajaran matematika langsung duduk di depan. Jadi kalau Pak Agus kasih soal-soal gitu, saya sama Agus mesti saya jawab gitu. Tapi ya gitu saya disalah-salahin. Padahal ya Allah jawabannya loh Pak cuman selisih sedikit aja. Itu kalau marahin benar-benar marah. Tapi sebetulnya Pak Bambang itu punya niatan positif ya, Dina. Karena kayaknya pingin kamu itu betul-betul siswa yang perfect mungkin, ya. Jadi tidak ingin Pak Bambang itu salah sekecil pun, ya. Iya, Tapi Pak. kira-kira berarti masalahmu jelas tadi ya. Kalau saya apa? Jadi masalahmu merasa Pak Bambang tidak adil dalam memberi nilai. Coba Dina, tadi kamu sudah menunjukkan bahwa kamu itu punya potensi, kamu itu bisa mengerjakan dengan baik, apalagi punya teman Agus yang bisa diajak berdiskusi ya dengan Agus. Iya, iya. Kira-kira apa ya solusi yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sama Agus itu mau jawab semua pertanyaan yang diberikan Pak Bambang. Jadi supaya Pak Bambang tahu bahwa saya sama Agus itu bisa, benar-benar bisa gitu. Terus saya juga sama Agus sekarang udah nggak mau pakai pensil lagi kalau nanti ulangan supaya nanti nggak disalah-salahkan lagi kalau tulisannya jelek gitu Pak. Terus, oh bagus itu. Bagus, berarti kamu ada niatan positif untuk merubah diri sehingga Pak Bambang melihat kamu itu memang punya potensi yang bagus. Tapi Ada nanti nggak, kalau Pak Bambang masih nggak adil gimana Pak? ada nggak kamu keinginan untuk harus mengikuti kegiatan lesnya Pak Bambang? Enggak Pak, saya nggak Enggak punya kan? uang. Oh gitu masalahnya. Jadi oke, saya sudah menangkap ya masalah kamu dan ternyata kamu itu sebenarnya siswa yang mandiri ya. Kamu menunjukkan bahwa kamu ingin belajar mandiri bagaimana bisa mengerjakan soal-soal matematika dengan baik tanpa
bantuan orang lain, ya. Coba kira-kira apalagi langkah yang mau kamu lakukan? Kamu tidak mau ikut lesnya Pak Bambang karena dari segi ekonomi kamu kurang mampu ya, tidak Iya, apa-apa, Pak. tetap semangat itu. Ada lagi yang bisa kamu tunjukkan kira-kira? Selain Saya kamu ingin menunjukkan bahwa bagaimana berarti kamu bisa sendiri tanpa bantuan apa guru les gitu. ya, saya sama aku sudah sepakat nanti kami mau belajar bareng-bareng aja Nah, berdua. good, Terus good, habis good. itu belajar duluan. Jadi nanti misalnya Pak Bambang mau kasih materi bab 2, saya harus mengerjakan duluan. Jadi nanti di kelas sudah ngerti gitu Pak. Tinggal yang nggak ngerti yang tanyakan ke Pak Bambang. Kalau Pak Saiful boleh tanya, Agus itu dengan kamu bagaimana? Artinya kemampuannya bagaimana? Pinteran Agus Pak. Pintaran Agus, oke bagus. Jadi itu satu solusi lagi, Dina ya. Jadi kalau kamu merasa apa nilaimu kurang, anggaplah itu karena memang sekarang nggak apa-apa kan. Oh, saya berarti ada yang perlu saya tingkatkan. Kamu punya teman Agus yang bisa diajak berkolaborasi ya, berdiskusi sehingga nanti keduanya bisa hasil. Oke, Dina nampaknya sepakat nggak itu kalau kamu jalankan setelah ini? Jadi kamu tadi Sepakat. mengatakan ya, kamu ingin menunjukkan potensi diri dengan belajar, meningkatkan prestasi di matematika. Yang kedua, apa tadi? Kamu ingin berkolaborasi dengan? Agus. Oke. Dina, kira-kira dalam waktu dekat ini, apa yang akan kamu lakukan? Yang Untuk, berkaitan sama itu tadi ya, Pak. tadi mengatasi masalah itu. Ya, yang tadi saya mau nanti saya selalu duduk di depan sama Agus supaya saya bisa belajar ke Agus juga. Terus nanti kalau Pak Bambang kasih soal, saya sama Agus mau maju supaya nanti Pak Bambang tahu bahwa kami berdua itu ngerti dan mampu. Terus saya juga nggak akan pakai pensil lagi Pak. Nanti saya akan belajar nulis yang bagus gitu Pak. Oke, Terus bagus. nanti juga mau belajarnya duluan gitu daripada teman-teman. Jadi nanti tinggal yang nggak ngerti-ngerti aja yang tanyakan ke Pak Bambang gitu Pak. Oke. Selama ini teman yang lain tuh tahu nggak bahwa kamu merasa itu apa? Kamu dan Agus merasa nilainya kurang karena tidak ikut les. Tahu Pak, Sasha kan baik mesti. Dia kan juga ikut les di Pak Agus Pak ya. Terus habis itu dia bilang, iya Pak Agus juga sering ngomongin kalau pas di les gitu. Jangan jadi kayak Dina sama Agus itu, Pak Bambang ya Pak ya. Itu sukanya di kelas ngotot aja, padahal sudah diingatkan gitu. Makanya pentingnya les itu ya seperti ini supaya kalian lebih detail, teliti gitu. Kan saya jadi ngertinya juga lewat Sasha Pak. Tapi jangan bilang Sasha, kasihan nanti Oh, enggak. Saiful dimarahi Pak. pasti menjaga rahasia, ya. Oke, Dina. Kemarin saya tahu dari kesiswaan bahwa kuota belajar itu kan sudah cair ya, sudah turun. Apakah Dina sebagai siswa sudah mendapatkan itu? Yang mana ya Ada Pak? kuota gratis dari ini, dari Nanti saya Kemdikbud? nanti saya cek ya Pak ya. Saya Oh, insya soalnya Allah udah sudah lama nggak kemarin pegang HP. kemarin Pak Saiful sudah lihat itu ada kok namamu apa di rekapan sudah dapat. Oh iya. Kira-kira bisa dimanfaatkan nggak itu untuk meningkatkan potensimu selain kamu tadi nanti dengan apa Agus belajar kelompok. Ya Pak, nanti saya mau nyoba ikut ruang guru yang gratisan itu loh Pak. Nah, itu solusi lagi Dina ya. Hmm. Oke, bagus Dina. Eh, Sekarang dari yang kita bicarakan tadi, kira-kira prioritas setelah ini yang kamu lakukan apa? Satu aja coba, saya ingin tahu. Saya Dalam mau minggu dekat ini, ya. membuktikan ke Pak Bambang kalau saya mampu sebenarnya Pak. Saya nggak Hmm. mau diremehkan lagi. Nah, bagus, bagus, bagus. Bagus ya, kamu menunjukkan bahwa kamu mampu. Insya Allah Pak Bambang itu akan tahu bahwa bukan karena masalah nggak ikut les ya. Ya mungkin Iya. di sisi positifnya, kira-kira tahu nggak? Kalau kamu ada masalah seperti itu, lihat dari sisi positif. Kira-kira apa? Ya mungkin karena saya kadang-kadang memang tulisannya cepet-cepetan gitu, jadi jelek. Terus mungkin saya di kelas kalau misalnya ada yang kurang betul sedikit, kemudian diberitahu kadang-kadang saya juga ngotot karena saya merasa betul sebenarnya. Nah, oke Dina, berarti
kamu komit dengan apa yang kamu lakukan tadi? Iya Pak, insya Allah Pak. Nah, apalagi coba saya tegaskan lagi, komitmenmu apa nanti? Ya itu tadi Pak, saya mau belajar sendiri matematika. Nanti kalau nggak ngerti saya tanya ke Agus, terus nanti saya juga mau nyoba itu kuota Ya. belajarnya itu tadi Pak. Jadi yang kamu libatkan selain Agus siapa lagi? Itu pakai HP Pak, lihat di ruang guru. Nah, oke, bagus ya. Nah, di ruang guru nanti mungkin ada guru-guru apa online ya, banyak yang bisa kamu lakukan nilai positif. Oke, jadi target kamu nanti apa? Setelah nanti melakukan apa rencanamu nanti kira-kira targetmu apa? Nanti Yang bisa supaya membuktikan pada Pak Bambang. ya selalu tepat waktu mengerjakan tugas, terus mengerjakan tugas sebaik-baiknya, nulisnya yang bagus gitu Pak. Supaya nanti Oke, Pak Bambang ngerti kalau saya juga sebenarnya bisa. oke, saya kira-kira sudah menyelesaikan masalah nggak, Dina? Insya Allah Pak. Tadi Tapi ada nanti Pak masalah. Saiful jangan bilang-bilang ya. Oke, siap. Dan khawatir, Pak Saiful sebagai wali kelas, saya hanya ingin mengetahui tadi sebetulnya, kenapa ya di pelajaran saya Dina bagus, IPA dan matematika kan nggak jauh kan, fisik kamu bagus, kenapa di matematika kok berbeda dengan teman-teman yang lain, kamu di bawah rata-rata kelas. Saya kira Iya itu Pak. ya. Oke, Iya Pak. mudah-mudahan nanti setelah ini kamu bisa menjalankan dengan baik solusinya itu ya. Silakan lakukan. Pak Saiful nanti ingin tahu hasilnya setelah ini bagaimana. Kapan-kapan kamu bisa menemui Pak Saiful atau bisa chat WA. Kira-kira nanti setelah yang kamu lakukan nanti apa yang terjadi perubahan apa. Sehingga Pak Bambang tidak menganggap kamu lagi karena tidak ikut les, tapi kamu bisa menunjukkan kamu punya prestasi. Lebih-lebih Iya Pak. mungkin kamu nanti punya potensi di Olimpiade akan lebih bagus lagi, ya. Iya Kamu Pak. kan potensi itu. Oke, Iya. kira-kira sampai di sini dulu ya, Dina. Mhm. Mudah-mudahan nanti bisa dijalankan dengan baik. Ya, Iya. terima Terima kasih. kasih Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hasil kesimpulan dari pengamatan saya pada kasus 2 tadi, coach sudah sesuai atau menjalankan model Tirta, di mana di sana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pada saat langkah tujuan, coach sudah tepat dan mengetahui apa tujuannya yang hendak dicapai. Pada langkah identifikasi, coach sudah menggali semua hal yang terjadi pada diri coach, merespon terhadap situasi yang dihadapi, menciptakan suasana aman, rasa hormat, dan percaya. Untuk rencana aksi, pada tahap rencana aksi, coach sudah membantu coach memilah dan memilih rancangan aksi. Tadi ada beberapa rancangan aksi yang dilakukan oleh coach. Dan yang terakhir, tentang langkah tanggung jawab, coach sudah menuntun komitmen dalam menjalankan rencana aksi. Jadi coach sudah mampu menampilkan percakapan yang berfokus, cermat, dan menggali, kemudian dapat berkomunikasi secara asertif, membangun kualitas hubungan yang baik dengan coach. Terima kasih.